berkaitan dengan respon orang non-Kristen terhadap ibadah orang Kristen pada hari Minggu. Biasanya karena tidak ada kemampuan untuk menganalisa, karena mereka memakai kacamata mereka sendiri untuk menilai orang lain tanpa memperhatikan objek penilaian yang harusnya mereka gunakan pada konteks. Nah, kalau ada orang yang menanyakan mengapa hari Minggu, pertama bukan hanya karena hari pertama setelah Sabat itu Tuhan bangkit untuk dirayakan. Yang kedua karena memang para rasul dan murid-murid melaksanakan tradisi ibadah pada hari pertama itu yang disebut hari Minggu. Yang ketiga karena memang ada kesepakatan bapak-bapak gereja untuk hari Minggu menjadi hari ibadah bersama mengganti hari Sabat orang Yahudi. Nah, kalau ditanya kapan Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita untuk beribadah pada hari Minggu, ya memang tidak ada dinyatakan seperti itu. Sama seperti kapan Tuhan Yesus memerintah membuat gedung, kapan Tuhan Yesus menyuruh membuat alat-alat musik, kapan Tuhan Yesus menyuruh membuat lagu-lagu pujian, kapan Tuhan Yesus menyuruh membuat rumah untuk tempat tinggal, kapan Tuhan Yesus menyuruh membuat komputer, teknologi, dan sebagainya. Kalau itu dimasukkan ke dalam konteks kapan perintah Tuhan, maka timbullah suatu jawaban yang sangat sederhana. Tuhan memberikan akal budi, Tuhan memberikan pengertian, Tuhan memberikan kapasitas kepada manusia untuk merespon. Respon manusia terhadap wahyu umum, respon manusia terhadap wahyu khusus, respon manusia terhadap keselamatan. Respon itu berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kesucian, kebaikan, kemurahan, dan belas kasihan Tuhan. Dan respon itu baik adanya, maka respon itu dapat dimanfaatkan, dapat digunakan, diterima oleh Tuhan sebagai wujud ucapan syukur. Jadi kalau ada orang Kristen bekerja, ada orang Kristen berkarya, ada orang Kristen beribadah pada hari Minggu, baik secara individu maupun komunitas, baik secara liturgis maupun dengan puji-pujian dengan alat musik yang tersedia, oleh karena itu sebagai bukti terima kasih ucapan syukur kepada Tuhan Allah. Nah, itu yang menjadi hal yang perlu disampaikan. Kemudian orang-orang Kristen beribadah setiap saat, bukan hari Minggu saja. Secara individu, secara personal, tiap-tiap orang Kristen kehidupannya adalah kehidupan beribadah. Karena dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali dalam dunia pekerjaan, dunia pendidikan, dunia berdagang, dunia pemerintahan, dalam bisnis apapun, kerja apapun, bertani, beternak, mengembala, maupun tugas-tugas apapun yang dikerjakan manusia, seluruhnya adalah ibadah. Baik dalam konteks ibadah secara individu, komunitas. Karena ibadah itu adalah kehidupan, bukan seremonial. Nah, kalau ibadah yang berkaitan dengan seremonial, berkaitan dengan suatu tatanan ibadah yang teratur, itu ditentukan pada hari Sabat. Dan hari Sabat untuk manusia. Nah, Sabatnya orang Kristen tidak sama dengan Sabatnya orang Yahudi. Mengapa tidak sama? Karena Sabatnya orang Kristen di dalam kebangkitan Kristus. Sabatnya orang Yahudi di dalam keistirahatannya Tuhan, di dalam konteks penciptaan dan juga dalam konteks pemeliharaan. Tetapi kalau Sabatnya orang Kristen dalam konteks penebusan. Kan kalau dalam konteks penciptaan pada hari ketujuh beristirahatlah Tuhan. Kemudian dalam konteks pemeliharaan, setelah 6 hari bekerja, manusia bekerja berkarya, maka pada hari ketujuh beribadahlah. Nah, itu dalam konteks pemeliharaan atau providensia. Tetapi orang Kristen beribadah bersama secara komunitas dalam konteks itu penebusan. Apakah dalam konteks penciptaan salah? Tidak. Apakah dalam konteks providensia salah? Tidak. Jadi apakah dalam konteks penebusan itu boleh? Ya boleh, karena dalam konteks penebusan sudah selesai. Dan nanti juga kan kita akan menikmati Sabat selama-lamanya di dalam konteks penyempurnaan. Nah, di sini adalah suatu konsep progresif Sabat, progresif ibadah. Ibadah secara personal, ibadah secara komunitas, ibadah secara umum,
ibadah dalam konteks penciptaan, ibadah dalam konteks providensia, ibadah dalam konteks penebusan, dan ibadah dalam konteks penyempurnaan. Nah, apakah mereka non-Kristen memahami itu? Jawabannya tidak pernah memahami hal tersebut. Mengapa? Ya karena mereka bukan orang percaya. Bukan orang percaya ya nggak mungkin mempercayai sesuatu yang tidak mereka percayai. Jadi kalau mereka tidak mempercayai apa yang mereka tidak ketahui, itu wajar-wajar saja. Namun mereka salah kaprah kalau menilai berdasarkan keyakinan mereka. Itu namanya tidak objektif, tapi irasional. Nah, bagaimana kalau ada orang Kristen beribadah hari Sabtu, hari Sabatnya Yahudi, nggak apa-apa karena dia berorientasi pada Sabat dalam konteks penciptaan atau providensia. Tetapi bagaimana ada orang Kristen yang beribadah dalam konteks hari Minggu, dalam konteks penebusan, seperti itu. Tetapi kesehari-hariannya harus diikuti, beribadah terus. Mau makan, minum, bekerja, belajar, berkarya, berpacaran, berumah tangga, bahkan dalam hubungan suami istri, dan dalam segala hal itu adalah ibadah. Ibadah yang sejati, ibadah yang memuliakan Allah dalam segala hal. Demikian kira-kira penjelasan saya, tanggapan saya, respon saya ya. Tuhan Yesus memberkati.